Chapter 40-41. Klinik servis tampan suamiku. Bagaimana dok, keadaannya? Tanya seorang perempuan kepada dokter yang baru saja keluar dari ruang rawat pasien. Keadaannya belum stabil. Luka-luka di tubuhnya tidak terlalu serius. Hanya kakinya saja yang sedikit terkilir. Dia terkena hipotermia, mungkin karena terlalu lama kehujanan. Ujar dokter itu menjelaskan. Dan perempuan itu mengangguk paham. Boleh saya masuk, dokter? Tanya perempuan itu. Dokter mengangguk pasti dan mempersilahkannya. Perempuan itu pun masuk ke dalam ruangan serba putih itu. Lalu ia mengambil tempat untuk duduk di sebuah kursi yang disediakan di samping berangkar. Tampak seorang perempuan cantik sedang terlelap setelah menjalani beberapa perawatan. Sesaat sebelumnya, Zola mengemudikan motornya begitu kencang tak tentu arah. Yang ingin ia lakukan sekarang adalah menenangkan diri, berharap semua pikiran buruknya segera hilang. Sebenarnya ia bisa saja langsung meminta penjelasan kepada Ellert, tapi ia tunda hal tersebut. Pikirannya sedang benar-benar berkecamuk. Lah pikir tak apalah menenangkan diri sejenak sembari menerobos derasnya hujan. Tapi cuaca yang kian dingin hingga menusuk tulang, ditambah pakaiannya yang telah basah sempurna, membuat kesadarannya mulai hilang, penglihatannya pun kian mengabur. Alhasil, ia kehilangan kontrol atas motornya hingga ia menabrak pembatas jalan. Motornya tergelincir di bahu jalan, menimpa sebagai kakinya. Lard, lirih Zola lalu ia tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, sebuah mobil BMW berwarna hitam melewati jalanan basah itu. Saat sang sopir melihat ada sebuah sepeda motor yang tergeletak, membuatnya penasaran. Lah memicingkan mata sembari memperlambat laju kendaraannya. Sang sopir pun membelalakkan matanya saat melihat ada seseorang yang tertimpa motor itu dan sepertinya orang itu dalam keadaan pingsan. Seseorang yang duduk di kursi belakang pun bertanya pada sopirnya, apa yang ia lihat. Lalu sopir itu pun memberitahu apa yang ia lihat. Perempuan itu pun turut penasaran. Lalu meminta sopirnya itu membantu Zola yang sudah pingsan. Setelah berhasil membantu Zola, perempuan itu meminta sopirnya mengantarkan mereka ke rumah sakit. Diat. Ponsel perempuan itu bergetar, lalu ia pun segera keluar dari ruang rawat Zola dan bergegas mengangkat panggilan itu. Halo Mom. Ucap perempuan itu. Halo sayang, kau di mana? Ini sudah hampir malam. Mengapa belum pulang, sayang? Tanya ibu perempuan itu. Sorry, Mom, Ralin sedang berada di rumah sakit. Apa? Kau sakit apa, nak? Apa yang terjadi padamu? Cecar Momi Ralin. Ralin terkekepelan, Ralin tidak sakit, Mom. Ralin tidak apa-apa, jangan khawatir. Ralin hanya menolong seseorang yang mengalami kecelakaan. Ralin belum bisa meninggalkannya sebab Ralin belum bisa menghubungi keluarganya. Soalnya dia masih belum sadarkan diri, Mom. Ujar Ralin menjelaskan pada Rose, Momi Ralin. Rose menghela nafas lega saat tahu bukan putrinya yang dirawat di rumah sakit. Syukurlah, kau membuat Mom cemas, nak. Ya sudah, kalau keluarganya sudah datang, kau segera pulang ya. Pesan Rose yang diiyakan Ralin. Setelah tak ada lagi yang ingin dibahas, Ralin pun menutup panggilan teleponnya dan masuk kembali ke ruang rawat Zola. Sedangkan di tempat lain, setelah mendapatkan informasi dari suruhannya tentang keberadaan Zola, Ellert dan Gary pun segera melajukan mobilnya menuju rumah sakit di mana Zola dirawat. Ellert begitu panik saat mengetahui wanitanya itu terluka dan sedang dirawat. Tak mau buang waktu, Ellert melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Beruntung hujan sudah reda sehingga ia tak kesulitan mempercepat laju kendaraannya. Setibanya di rumah sakit, Ellert langsung menuju meja resepsionis untuk menanyakan keberadaan korban kecelakaan atas nama Zola. Setelah tahu di mana Zola dirawat, Ellert pun dengan tergesa mencari ruangan itu. Setelah ketemu,
Tanpa ragu, Ellert langsung menerobos masuk membuat Ralin yang sedang menunggui Zola berjengit kaget. "Ellert, Gary!" seru Ralin saat melihat Ellert masuk ke ruangan itu, disusul Gary. Tak menghiraukan seruan Ralin, Ellert langsung menuju berangkar dan menggenggam tangan Zola yang masih terasa dingin. "Sweetie, aku mohon bangun. Maafkan aku. Jangan seperti ini. Maafkan aku yang tidak jujur padamu. Sayang, bukalah matamu." Lirih Ellert. Mata Ellert sudah memanas dan berkaca-kaca. Sekali kedip saja, air mata Ellert pasti langsung jatuh. Ralin yang berdiri di samping berangkar seketika membeku. Benar-benar terkejut, ia tak menyangka akhirnya ia bisa bertemu dengan wanita, yang berhasil menaklukkan hati seorang Ellert Miguel dengan cara seperti ini. Melihat Ralin yang tampak membeku memperhatikan Ellert, Gary pun segera menghampirinya sambil menepuk pelan bahunya. Ralin pun lantas menoleh ke arah Gary. Gary menyunggingkan senyum yang dibalas senyum tipis oleh Ralin. Gary mengajak Ralin duduk di sofa tak jauh dari berangkar. Ingin menanyakan kronologis kecelakaan Zola. Kau pasti ingin menanyakan tentang kecelakaan perempuan bernama Zola itu kan? Tebak Ralin. Sudah tahu nama Zola dari kartu identitas yang ada di dalam dompetnya. Bisa kau ceritakan? Pinta Gary. Tak lama kemudian, Ellert pun menyusul duduk di sofa tunggal yang bersebelahan dengan Gary. Aku tidak tahu kronologis kecelakaannya, sebab bukan aku pelakunya dan aku pun tidak melihat bagaimana kejadiannya. Saat kami temukan, gadis itu tengah pingsan di pinggir jalan dengan sebagian kakinya tertimpa motor. Aku pun meminta sopirku membantunya masuk ke dalam mobil lalu membawanya kemari. Jelas Ralin. Menurut dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Ellert. Tidak ada hal buruk yang menimpanya, bukan? Terlihat jelas raut khawatir di wajah Ellert. Ralin mengangguk pelan, kau tenang saja. Ia hanya luka ringan dan sedikit terkilir. Selebihnya tidak masalah. Juga terkena hipotermia mungkin karena sudah terlalu lama menerobos hujan. Imbuh Ralin membuat Ellert dapat bernafas lega. Kalian kalau ingin pulang, pulang saja. Aku akan menunggui Zola di sini. Ujar Ellert. Tapi kau butuh baju ganti, El. Bajumu basah semua. Begini saja. Nanti aku kemari lagi untuk mengantarkanmu pakaian ganti. Ujar Gary yang juga mengkhawatirkan keadaan sahabatnya itu. Ellert mengangguk lalu kembali duduk di kursi samping berangkar Zola. Lalu Gary melirik Ralin. Kau pulang dengan siapa? Tanya Gary. Aku naik taksi saja. Sopirku tadi sudah ku minta pulang terlebih dahulu sebab pakaiannya sudah basah semua. Ujar Ralin sembari mengambil tas selempangnya. Mari ku antar. Ucap Gary singkat. Ralin menoleh. Terima kasih, tak perlu repot-repot, tapi aku bisa pulang sendiri. Ucapnya lembut. Tak mau merepotkan Gary. Gary yang anti penolakan, langsung menarik tangan Ralin. Ralin tersentak, tak percaya pada tindakan Gary yang semaunya. Lepas. Ralin berontak dalam genggaman tangan Gary. Tapi Gary tak menggubris hal itu. Justru semakin memanjangkan langkahnya agar segala urusannya lekas selesai, tak peduli pada langkah Ralin yang terseok-seok. Hei, kau ingin aku mati ya? Bentak Ralin membuat Gary menoleh. Nafas Ralin sudah tersengal-sengal karena harus mengimbangi langkah Gary. Kau lihat sepatuku. Tunjuknya pada kakinya. Gary yang tak mengerti hanya mengerutkan keningnya. Aku sedang memakai heels, bila dipaksa berjalan seperti dirimu, kakiku sakit, bodoh. Ralin segera menutup mulut, dengan sebelah tangannya karena keceplosan mengumpat. Itu gara-gara kau. Tunjuknya pada Gary. Dan, kau tahu, tanganku sakit kau tarik seperti itu. Cicit Ralin yang hampir menangis, membuat Gary terkejut dan langsung memeriksa pergelangan tangan Ralin. Maafkan aku. Aku hanya ingin semuanya cepat selesai.
Ujar Gary seraya mengusap pergelangan tangan Ralin yang memerah. Ralin hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, iya. Mari aku antar. Hari sudah cukup malam. Tidak aman bagimu naik taksi seorang diri. Tukas Gary seraya mengusap puncak kepala Ralin, membuat Ralin mendongak membuat mata mereka bersirobok. Lalu Ralin mengalihkan pandangannya ke arah lain membuat Gary tersenyum. Ayo, kita pulang. Kini Gary menggandeng tangan Ralin dengan lembut. Tidak ada penolakan dari Ralin membuat Gary tenang. Saat Gary dan Ralin sudah keluar, barulah Ellard bisa dengan leluasa memeriksa tubuh Zola yang kini sudah memakai pakaian khusus pasien. Diusapnya pelipis Zola yang terbalut perban, lalu ditelusurinya lengan Zola yang tampak lecet, kemudian kaki, hingga bagian kaki kiri yang terbungkus gips membuat hati Ellard perih. Ellard membungkukkan sedikit tubuhnya, lalu mengecup kaki yang berbalut gips itu dengan sayang. Lekas sembuh sayang. Aku merindukanmu. Bisik Ellard tepat di telinga Zola, lalu ia mengecup pelipis Zola dan beralih ke bibir. Kemudian, Ellard duduk di kursi yang ada di samping berangkar. Ingin rasanya Ellard naik ke atas tempat tidur dan memeluk tubuh Zola yang masih dingin, namun pakaian yang ia kenakan masih basah, bukannya menghangatkan, bisa-bisa ia malah membuat Zola makin kedinginan. Beberapa saat kemudian, Ellard yang sedang terlelap akibat kelelahan, sontak terbangun saat merasakan pergerakan jemari Zola yang ada di genggamannya. Ellard lantas berdiri, matanya berbinar seketika saat melihat mata Zola yang telah terbuka. Baru saja ia hendak memanggil dokter, tapi Zola mencegahnya. "Sweetie, kau sudah sadarkan diri?" Tanya Ellard dengan mata berbinar. "Aku panggil dokter dulu ya." Imbuhnya lagi tapi Zola menggeleng. Liri Zola membuat Ellard mendekat dan memeluk Zola. "Maafkan aku, Zo. Maafkan kesalahanku. Kau bebas ingin marah padaku, tapi kau harus sehat dulu ya. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Kau tahu, aku sangat mengkhawatirkanmu." Ujar Ellard. Zola tersenyum. Lalu diperhatikannya pakaian Ellard yang terlihat lembab. "Kau abis hujan-hujanan. Ini pasti karena kau mencariku. Maafkan sifatku yang kekanakan, Eil." Ujar Zola sendu. Ellard menggenggam erat tangan Zola dan mengecupnya. "Ini bukan salahmu, Zo. Ini semua salahku. Andai aku jujur sejak awal, semua ini pasti takkan terjadi. Maafkan aku." Liri Ellard dengan mata berkaca-kaca, membuat Zola makin yakin kalau pria yang ada di hadapannya ini benar-benar mencintainya. "Aku mencintaimu, El." Liri Zola seraya tersenyum lemah, membuat Ellard tiba-tiba membeku di tempatnya karena tak percaya dengan apa yang didengarnya. Chapter 41. "Hei El, bangun. Cek. Pasti nih orang mimpi mosum sampai senyum-senyum gini." Omel Gary saat melihat Ellard tertidur, dengan mimik wajah serius, lalu beralih senyum-senyum seraya menggenggam tangan Zola. Yang membuat Gary mengomel karena Ellard tak kunjung bangun padahal ia sudah menepuk pundaknya. "Lah yakin, saat ini Ellard sedang mimpi indah dengan siapa lagi kalau dengan Zola." Plak. Gary menepuk bahu Ellard lebih kuat membuat Ellard menjengit kaget. "Aku juga mencintaimu, Zo." Ucapnya lantang membuat Gary melongo lalu tertawa terbahak-bahak. Sadar melihat Zola masih terlelap, Gary langsung menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Gary tertawa sampai perutnya berguncang. Bahkan ekor matanya sudah berair menahan geli melihat ekspresi cengok Ellard yang baru sadar dari mimpi. Kasian banget sih, saking pinginnya dengerin kata cinta dari Zola sampai terbawa mimpi. El, aku nggak ngangka kalau kamu bisa jadi bucin juga." Ledek Gary. Ellard yang masih bingung melihat keberadaan Gary yang sedang menertawakannya, mencoba mencerna apa yang terjadi. Diliriknya Zola yang masih terlelap, belum sadarkan diri karena pengaruh obat yang dicampurkan di cairan infus,
baru ia ingat ternyata pernyataan cinta yang barusan ia dengar itu hanya mimpi. Melihat Gary yang masih asik terbahak, membuat Ellert menghunuskan tatapan tajamnya. Gary yang sadar, berusaha menghentikan tawanya. Setelah lebih terkontrol, Gary berdeham untuk mencairkan suasana. Mimpi apa sih, El? Muka kamu sampai serius banget kayak gitu. Terus senyum-senyum juga. Beneran nih, kamu mimpi Zola nyatain cinta ke kamu? Tanya Gary penuh selidik. Ellert menatap Gary dengan tatapan malas, lalu ia merampas paper bag yang ia yakini berisi pakaian ganti miliknya, dan segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Hanya butuh waktu 10 menit, Ellert telah keluar lagi dengan pakai kasual miliknya. Beruntung Gary tahu password apartemen Ellert, jadi ia bisa bebas mengambil pakaian ganti Ellert setelah mengantarkan Ralin pulang terlebih dahulu. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk, Gary pun segera beranjak untuk membuka pintu. Lah yakin, itu adalah kurir layanan food delivery. Setibanya di basemen rumah sakit tadi, ia langsung memesankan makan malam untuknya dan Ellert yang ia yakini belum makan malam. Tak waktu lama Gary telah kembali lagi dengan 2 buah paper bag di tangannya. Makan dulu, El. Ini untukmu. Ucap Gary seraya menyerahkan 1 buah paper bag kepada Ellert, tapi Ellert menolaknya. Malah menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa seraya menutup matanya dengan sebelah tangannya. Aku tahu, kau sedang memikirkan keadaan Zola, tapi saat ini kau harus memikirkan kesehatanmu. Bagaimana kau bisa menjaga Zola kalau kondisi tubuhmu tidak baik? Ingat, kau juga harus menyiapkan tenaga untuk membujuk Zola. Ujar Gary dengan senyum mengejek. Ellert mendengus, lalu merampas paper bag yang disodorkan Gary tadi dan mulai memakan apa yang ada di dalamnya. El, memang kamu belum berhasil membuat Zola jatuh cinta padamu? Tanya Gary. Ellert diam, tak menjawab sama sekali. Kasihan banget sih. Tapi El, setahu aku ya, menurut hasil penyelidikanku, selama ia jadian sama Regan, Zola itu memang nggak pernah mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata, ia hanya melakukan melalui tindakan. Jadi jangan berharap kamu bisa buat dia bilang aku mencintaimu. Ujar Gary seraya terkekeh. Sudah puas. Desis Ellert membuat Gary mengerutkan keningnya, dengan tatapan mata yang tak putus dari wajah Ellert. Sudah puas menertawakanku, Mungkin sebaiknya, aku melemparkanmu ke Antartika, supaya mulutmu beku dan tidak bisa lagi tertawa mengejekku. Desis Ellert lagi membuat Gary membungkam mulutnya sendiri. Gary sudah pulang setelah mendapatkan pengusiran dari Ellert. Lelaki itu sepertinya hari ini sangat puas menertawakan kemalangan Ellert. Kini Ellert membaringkan tubuhnya di samping Zola, dengan bertumpu pada satu lengannya agar ia dapat memandang puas wajah Zola. Sweetie, udah hampir 5 jam, kok kamu belum bangun sih? Apa kamu nggak kangen aku? Aku kangen kamu, Zo. Bangunlah sayang, aku akan jelaskan semuanya. Aku benar-benar minta maaf atas kesalahanku selama ini. Aku tidak bermaksud menipumu, sweetie. Kamu tahu, saking aku frustasi mikirin kamu, aku sampai mimpi kamu udah maafin aku dan bilang kamu mencintaiku. Cek. Sepertinya, aku sudah benar-benar tergila-gila padamu. Wajar saja Gary menertawakan kebodohan diriku. Gumam Ellert seraya terkekeh. Lalu ia mengusap pipi Zola dengan punggung jari telunjuknya. Zo, bangunlah. Aku mencintaimu. Lirih Ellert lalu ia mengecup bibir Zola lembut. Sepertinya aku juga mencintaimu, El. Tiba-tiba terdengar suara yang tak asing di telinga Ellert membuatnya mematung. Ditatapnya wajah perempuan yang tengah terbaring di hadapannya dengan intens. Ellert sampai mengusap matanya berkali-kali untuk memastikan ia tidak mimpi kali ini. Kamu udah sadar, sweetie? Ini beneran udah bangun? Atau cuma halusinasiku saja? Gumam Ellert.
Lalu ia menepuk pipinya sendiri untuk memastikan apakah ia sedang bermimpi seperti sebelumnya. Aofe. Sakit. Gumamnya sambil mengusap pipinya. Hah? Kamu udah beneran bangun, sweetie. Terus yang barusan kamu katakan itu, benar-benar kamu kan yang bilang. Aku nggak lagi mimpi lagi kan? Cetus Elert dengan senyum lebarnya. Kenapa? Kau tidak suka aku bangun dan sadarkan diri? Ketus Zola masih menyimpan rasa kesal. Astaga, sweetie. Bagaimana kamu berpikir seperti itu, sedangkan melihatmu terbaring tak sadarkan diri saja hampir membuat duniaku runtuh. Ucap Elert sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. My sweetie, terima kasih kau tidak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kau katakan tadi sungguhan, kan? Yang mana? Yang kau bilang sepertinya kau juga mencintaiku. Mimpi. Ketus Zola sambil mengulum senyum. Please, sayang, jangan mempermainkanku. Seru Elert dengan wajah memelas. Tidak ada siaran ulang. Ujar Zola sambil memalingkan wajah. Sayang. Apa? Kau masih marah padaku? Menurutmu? Sinis Zola dengan mata memicing. Aku minta maaf. Nanti sepulang dari sini, pasti akan aku jelaskan semuanya. Janji. Janji my lovely wifey. I'm promise to you. Ujar Elert seraya menggenggam tangan Zola dan mengecupnya. Namun Zola hanya diam membuat Elert makin merasa bersalah. Selama di rumah sakit, Zola diperlakukan bagai seorang putri. Apapun yang diinginkan Zola, bahkan sebelum meminta, Elert sudah mewujudkannya dengan senang hati. Tapi di saat bersamaan, ada seseorang yang dongkol setengah mati, karena berapa hari ini ia bukan hanya direpotkan dalam hal pekerjaan, tapi juga urusan asmara sang atasan. Zola yang masih kesal dengan Elert, membuat Elert berjuang mati-matian agar Zola tidak marah lagi padanya. Segala macam cara dilakukannya agar Zola tidak kesal lagi, tapi Zola masih mendiamkannya. Alhasil, dalam prosesnya, Elert merepotkan satu orang yang memang dipekerjakan untuk membantunya dalam hal apapun. Ger, belikan coklat dari toko Sumari Choco. Pilih yang paling istimewa. Tita Elert melalui sambungan telepon. Gary melotot tak percaya, sekarang saja ia sedang sibuk membereskan masalah meeting, yang harus ditunda karena Elert yang tidak masuk bekerja, tapi sekarang ia sudah kembali diperintahkan membeli coklat. Bukan hanya masalah ia sedang sibuk, tapi jarak ke toko itu sangat jauh dari kantor. Bisa memakan perjalanan 2 jam, pulang pergi jadi 4 jam. Tapi, toko itu ada di barat daya lah, sangat jauh dari sini. Belum lagi aku sedang sibuk saat ini. Lain kali saja ya atau kau bisa minta delivery saja. Tolak Gary. Tidak. Aku ingin kau sendiri yang membelinya ke sana. Kau bisa memilih mana yang terbaik. Menurut kabar, coklat di sana sangat enak. Bila kita memberikannya pada pasangan, itu dapat membuat pasangan kita makin cinta dan mudah luluh jadi kau sendiri yang harus turun tangan membelikannya. Pinta Elert, no penolakan. Gary menghela nafas panjang, tapi aku tunggu sampai jam 3 sore. Lewat dari jam itu, siap-siap hukumannya. Potong Elert lalu ia langsung memutuskan sambungan teleponnya. Sial, umpat Gary kesal. La mengacak rambutnya frustasi. Namun, ia tetap mengambil kunci mobil dan menjalankan perintah Elert walau dengan setengah hati. Dasar, atasan benar-benar nggak ada akhlak. Awas kau nanti, aku akan meminta bonus 2-3x lipat. Gumamnya seraya berjalan menuju lift. Hei, Tuan Muda Miguel kemana ya? Emang dia nggak ada? Nggak. Semenjak pergi terburu-buru 2 hari lalu, ia belum muncul lagi. Si sekretarisnya juga nggak ada loh. Jangan-jangan. Set. Hati-hati. Ingat, di sini, dinding pun punya telinga. Hei kalian sedang bisik-bisik apa?
Tanya Clara yang kini sudah berada di sisi para penggosip kantor. Clara. Tidak ada apa-apa kok. Kilah mereka. Kalian lagi gosipin apa sih? Jangan rahasia-rahasiaan deh. Aku tadi dengar kalian bilang sekretaris. Apa maksudnya Zola? Dia kenapa? Tapi kamu janji nggak bakal bilang siapa-siapa. Bisik mereka dan Clara mengangguk. Itu, CEO kita sudah 2 hari nggak masuk, dan Zola juga, apa jangan-jangan mereka punya affair ya? Tapi kan Zola sedang dekat dengan si OB itu. Malah ya, aku pernah pergoki mereka sedang ziuman, tepatnya si OB itu zium bisbir Zola terus Zola diam aja. Kamu serius? Tanya Clara dan para penggosip kantor itu mengangguk antusias membuat seringai tipis terbit di bibir Clara.